Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk pertemuan yang kedua. Eh, yang pertemuan pertama kemarin kita sudah belajar bagaimana menginstal Debian 11 ya. Nah, hari ini kita akan meneruskan materinya yaitu konfigurasi IP address di Debian server. Nah, sebelum itu kita pastikan dulu sumber internet yang kita dapat. Ini saya dapat sumber internetnya dari WiFi ya. Maka dari itu kita masuk ke Debian 11 dulu, kita setting, kita lihat apakah sumber internetnya sudah benar. Di bagian adapter 1 itu settingannya bridge, kemudian ini mengarah ke WiFi ya. Nah, apabila sumber internetnya dari Ethernet atau LAN, maka pilih yang sumbernya dari LAN. Dalam hal ini punya saya di laptop saya ini Realtek. Karena untuk saat ini pakai WiFi, maka di sini sumbernya saya pilih WiFi. Oke, kalau sudah kita start untuk server virtualnya. Baik, untuk server virtual sekarang sudah menyala atau sudah berjalan, kita tinggal memasukkan user sama passwordnya. Kita bisa langsung memasukkan user root atau pakai user biasa dulu, terserah ya. Untuk lebih cepatnya saya akan menggunakan user root. Kemudian untuk passwordnya kemarin adalah 123. Nah, ini adalah tampilan awal. Untuk melihat atau mengecek berapa IP address yang didapatkan oleh komputer atau server virtual ini, perintahnya adalah IP spasi main C kemudian spasi A kemudian enter. Nah, di situ akan terlihat ada 3 buah LAN atau 3 buah Ethernet yang terpasang. Yang pertama ada nomor 1 LO atau loopback ya, lokal hostnya. Kemudian ada nomor 2 ENP0S3, itu terdapat IP 192.168.43.199. Kemudian yang ketiga ada ENP0S8, di situ belum terdapat IP address yang nanti akan kita konfigurasikan. Jadi konfigurasi untuk virtual server ini menggunakan tiga buah eh, maaf menggunakan 2 buah adapter ya. Yang pertama itu third bridge, kemudian yang kedua ini host only adapter ya. Yang mana nanti yang host only ini akan mengarah ke atau kita gunakan untuk mencoba konfigurasi server di komputer kita atau di laptop kita secara lokal. Kemudian yang ENP0S3 ini atau adapter yang terbridge itu digunakan untuk melakukan download paket-paket instalasi yang dibutuhkan Debian server dari internet. Begitu ya. Nah, untuk memastikan apakah Debian server kita ini benar-benar terhubung ke internet, silakan lakukan ping saja ke Google. Perintahnya ping spasi, misalkan kita ping ke IP-nya dulu 8.8.8 ke OpenDNS-nya Google ini ya. Kemudian kalian enter. Nah, kalau sudah ada pesan reply semacam itu berarti bisa dipastikan server Debian kita sudah connect ke internet ya, dengan IP yang didapat dari DHCP. Oke. Nah, untuk konfigurasi IP address perintahnya adalah nano /etc /network /interfaces. Itu adalah perintahnya. Kemudian di enter saja. Akan terdapat baris-baris seperti berikut ya. Nah, yang pertama ini adalah konfigurasi IP yang terbridge tadi atau Ethernet yang terbridge tadi. Namanya adalah ENP0S3 Inet DHCP. Maksud Inet DHCP ini kita meminta IP address dari server ya. Dalam hal ini punya saya dari access point WiFi-nya. Nah, untuk konfigurasi yang
ke host only, maka kita enter saja di bawahnya, kemudian ketikkan perintah, boleh mengikuti yang atas itu atau silakan ketikkan seperti ini ya, auto spasi enp 0s8. enp 0s8 itu adalah nama Ethernet. Ya, nama Ethernet. Jadi pastikan dulu nama Ethernetnya betul atau sama dengan punya saya. Biasanya sih sama. Kemudian kalau sudah di enter, ikuti di bawahnya ya, ifs enp 0s8 inet. Nah, di sini kita tidak pakai inet DHCP, tapi kita pakai inet statik karena kita butuh IP-nya yang statik. Nah, seperti ini tulisannya, statik. Kemudian di enter. Nah, karena dia statik, maka kita harus menentukan berapa IP address-nya. Untuk IP address-nya kita tulis saja address, jangan sampai salah ketik ya, double S, double D. Kemudian di spasi, contoh saja IP address-nya adalah 172, kemudian 123, kemudian 101. Nah, kalian boleh menuliskan atau melanjutkan dengan /24. Ini maksudnya adalah menggunakan subnet 24. Berarti nanti dikonversi ke dalam desimal, subnet 24 itu 255.255.255.0 ya. Atau kalian juga bisa menuliskan seperti berikut, spasi, dikasih kata-kata atau netmask seperti ini, kemudian 255.255.0 seperti ini juga bisa ya. Pilih salah satu saja, pakai /24 di sini atau ditulis lengkap seperti ini, tidak masalah, itu sama saja. Oke ya, kalau sudah kita simpan dengan menekan tombol Ctrl X, kemudian tekan Y, kemudian ikuti dengan enter, selesai. Nah, setelah kita konfigurasi networknya, jangan lupa di restart agar apa yang kita setting di file yang tadi itu bisa diterapkan di server Debian-nya. Kalau kita lihat IP main C spasi A itu masih sama, enp0s8 masih belum ada IP address-nya. Ya, jadi kita perlu merestartnya. Cara merestartnya perintahnya adalah etc init.d networking restart seperti ini ya. Kemudian di enter saja. Tunggu beberapa saat. Nah, setelah muncul prompt-nya lagi, berarti itu sudah terrestart. Kita cek lagi ya, apakah IP address-nya sudah masuk. Perintahnya sama, IP spasi main C, kemudian spasi A. Nah, kalian lihat, di situ untuk IP address di INP0S8-nya sudah masuk ya, 172.123.100.1. Namun kalau kalian lihat, ternyata di INP0S3 atau Ethernet 2-nya, itu IP address-nya malah hilang. Ya, jadi setelah kita restart malah hilang. Itu biasa terjadi ya, karena mungkin untuk DHCP-nya belum merefresh atau tidak merefresh sehingga hilang IP address di ENP0S3. Cara mengatasinya seperti ini. Kalian ketikkan perintah /usr /sbin /ifdown ya. Kemudian spasi nama Ethernet yang mau dibangunkan ya atau dimatikan. Jadi kita matikan dulu terus kita hidupkan. Itu ceritanya ya. Karena kalian lihat status di ENP0S3 itu kan down ya. Jadi kita matikan, kemudian kita ketikkan nama Ethernetnya yaitu ENP0S3, kemudian di enter. Nah, setelah itu kalian ulangi dengan perintah yang tadi, tekan anak panah ke atas saja, if down diganti menggunakan if up. If up. Kemudian nama Ethernetnya ENP0S3. Kemudian di enter, tunggu beberapa saat, kita minta IP baru ke server ya. Tunggu beberapa saat. Nah, kalau sudah selesai masuk ke prompt-nya lagi, maka IP address-nya sudah diberikan. Coba kita periksa lagi dengan perintah IP main C A. Nah, itu adalah IP address yang baru kita dapat. Sepertinya sama dengan yang tadi ya. Jadi di ENP0S3 IP address-nya sudah masuk. Yang didapat dari server access point
Kemudian di ENP0S8 IP address-nya juga sudah masuk yang kita berikan statik tadi ya. Nah, sekarang kita coba ping ke Google. Apakah masih bisa? Oke, ke Google masih bisa. Nah, kedua-duanya statusnya sudah up gitu ya. Nah, kemudian kita pastikan komputer fisik atau laptop fisik yang kita pakai itu juga bisa terhubung ke server Debian kita, server virtual Debian kita. Caranya kita masuk ke start, kemudian ketikkan saja di sini cmd, di sini ada command prompt, dibuka saja. Kita lakukan ping. Kita lakukan ping ke Debian menggunakan IP lokal ya, yang 172, yang di ENP008. Kita ping ke 172, kemudian titik 123, kemudian titik 100, kemudian titik 1. Kita enter. Nah, kondisinya ini harus reply atau harus TTL ya. Kalau masih request timeout, ini berarti antara komputer dengan server Debian virtual kita ini belum terhubung. Itu penyebabnya kita belum mengkoneksikan adapter virtual host only-nya. Caranya cukup mudah. Kalian tekan start, kemudian tulis saja ncba.jbl seperti ini ya. Ini dibuka. Kemudian kalian akan dibawa masuk ke sini. Nah, di sini ada banyak sekali adapter-adapter yang digunakan. Tapi kalian hanya fokus yang ada tulisannya VirtualBox Host Only. Abaikan yang tulisannya Realtek. Ini juga ada VirtualBox, tapi kita pakai yang pertama ya. Jangan bingung dengan yang dua ini. Kalau yang VM ini tidak usah dipedulikan. Kita fokus yang tulisannya ada VirtualBox Host Only-nya. Jadi kita coba setting ini, caranya tinggal klik kanan saja. Kemudian Properties. Nah, di sini kalian cari TCP/IP versi 4, ini ya. TCP/IP versi 4. Kemudian tekan Properties. Nah, di sini untuk kondisi awalnya kemungkinan seperti ini ya. Kemungkinan seperti ini. Kemudian kalian tinggal geser saja ke bawah. Use the following IP address. Kita setting IP address-nya yang satu segmen dengan IP Debian kita, yaitu 172, kemudian diikuti berapa tadi? 123 ya kalau nggak salah. Oke, 123. Kemudian 100, yang paling belakang 2 ya, harus dibedakan dengan servernya karena servernya tadi titik 1. Kemudian subnet masknya 255.0 karena kita menggunakan /24 atau subnet ini tadi ya. Kemudian default gateway-nya kita arahkan ke servernya 172, 123, 101. Kemudian DNS-nya untuk saat ini langsung kita arahkan saja meskipun kita belum setting DNS ya. Nanti supaya tidak mengulangi lagi. Kita setting sekalian di sini 123, 101 seperti ini. Jadi susunannya seperti ini. Ini adalah IP host, kemudian ini adalah subnetnya, kemudian ini IP server, ini juga IP server Debian. Kalau sudah di OK, kemudian di close. Nah, setelah itu kita pastikan apakah IP address yang kita setting barusan sudah masuk, kita set status. Kemudian kita tekan detail. Nah, ini sudah masuk ya. Kalau belum masuk berarti kita matikan terus kita hidupkan dengan cara klik kanan disable, kemudian klik kanan lagi terus enable. Itu kalau belum masuk ya. Nah, setelah itu kita tutup, kita kembali lagi ke CMD-nya. Kita ping sekali lagi 172, 100, 123, kemudian maaf kebalik 100, 123, 101. Ini ke server ya. Kemudian kita enter. Nah, sekarang ini sudah bisa, atau komputer fisik atau laptop fisik kita sudah terhubung ke server virtual. Ya. Nah, dari sebaliknya kita juga harus memeriksa apakah server virtual Debian kita sudah terhubung ke server komputer fisik kita ya. Jadi kita ping IP-nya tadi 172, 123, 102. Kita ping. Nah, dari Debian ke komputer fisik juga sudah terhubung. Maka dari itu untuk
kedua device-nya ini sudah bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, hal ini penting kita lakukan di awal ya, karena nanti semua konfigurasi yang kita lakukan di Debian harus kita coba di komputer fisik ya, atau komputer klien. Baik itu SSH, baik itu DNS, web server, dan FTP. Nanti klien itu harus bisa mengakses server, itu intinya ya. Nah, sampai di sini untuk konfigurasi IP address sudah selesai ya, hanya seperti itu saja. Namun nanti dalam perjalanannya kita akan set atau kita akan konfigurasi untuk yang IP terbridge itu manual. Jadi seharusnya kita tidak menggunakan IP DHCP di server ya. Takutnya nanti apabila DHCP itu kan sifatnya temporary ya, tidak permanen. Itu per berapa waktu itu DHCP itu akan mereset. Nanti IP-nya nanti akan berubah-ubah gitu ya. Jadi nanti kita usahakan untuk IP yang di ERP0S3 atau adapter pertama yang terbridge itu kita konfigurasi manual. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.